Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahus surur was sa'adah. Kaif halukum jami'an? Alhamdulillah bi khairi wa afiyah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka bermeja kembali di tempat yang insyaallah penuh dengan barokah dalam rangka yaitu untuk mencari ilmu. Dengan penuh harapan semoga ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Amin Allahumma Amin. Ayo tulab al-a'izzah rahimakumullah. Qabla nabda dirasatana fi hadhil fursah, hayya bina nabda durusana bi qira'ati du'a. Silakan Rina untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pembacaan doa barusan semoga ilmu kita nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma Amin. Baik anak-anak, mari sebelum kita awali pertemuan kita kali ini kita atur posisi kita. Jadi diusahakan semua tempat duduk rapi. Silakan dirapikan semuanya. Dirapikan. Naam wal an sa'aqra alaikum kashfal budur. Baik, saya akan mengabsen kalian. Nuzul Ramadhani, Nurul Jannah, Fitriyah Hidayatni. Baik, cukup. Sebelum kita jauh melangkah pada pembelajaran kita kali ini, saya tanya pada kalian, adakah di antara kalian yang tidak membawa peralatan sekolah, yang tidak bawa pulpen? Silakan, silakan. Yang tidak bawa pulpen ataupun tidak membawa buku. Hari ini yaitu kaitannya dengan qawaid. Cuman untuk memastikan bahwa kalian itu sudah paham, saya tanya kembali pada kalian materi yang minggu lalu. Coba, adakah di antara kalian yang masih belum paham terkait masalah materi kita yang minggu lalu? Ya. Paham semuanya ya? Ya. Ya, baik. Coba saya tanya, materi minggu lalu. Ada yang tahu? Silakan. Apa materi kita minggu lalu? Ya, baik. Mahal qiraah, apa saja mufradat yang kaitannya dengan mahal qiraah? Al-hadiqo al-man'ab. Ya, baik, bagus. Silakan. Mungkin ada yang lain? Ya, al-masjidu urfatun naum. Bagus. Silakan, ada yang lain? Ya, baik, silakan materi minggu lalu. Al-musalla, naam. Urfatul akli. Naam. Silakan, mungkin ada yang lain? Ya, silakan. Al-hammam. Baik. Baik, materi kita minggu lalu itu yaitu tentang maharah qiraah. Di antara mufradatnya yaitu tentang masjid, tentang musalla, qa'atul ijtima, al-hammam, urfatul naum, urfatul mudzakarah. Itu merupakan mufradat yang kaitannya dengan maharah qiraah. Sekarang kita akan menjelaskan tentang qawaid, tentang susunan bahasa dalam bahasa Arab. Coba, ada yang tahu kira-kira materi kita pada hari ini? Disilahkan. Ya, silakan. Ya, bagus, terus. Bagus. Bagus. Ya, bagus. Silakan. Materi kita terkait masalah hari ini apa kira-kira? Materi kita, ya silakan. Mufrad bermakna tunggal, tasniyah bermakna dua, jamak bermakna jamak banyak. Kita kali ini yaitu tentang isim ditinjau dari jumlah hurufnya, yang mana yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah isim mufrad, yang kedua adalah isim tasniyah, dan yang ketiga adalah siapa yang ingin jadi orang pandai? Saya. Siapa yang ingin jadi orang sukses? Saya. Bagus. Kalau kalian ingin menjadi orang pandai, kalau kalian
kalian ingin jadi orang sukses, maka hendaknya kalian harus semangat dalam belajar. Tentunya yaitu sesuai dengan bidang kita. Kami harapkan pada kalian itu semuanya menjadi orang sukses. Orang sukses itu butuh membaca. Orang sukses itu butuh banyak menulis. Maka dengan membaca, maka dengan menulis kita nantinya akan menjadi orang sukses. Semoga kita menjadi orang sukses semuanya. Amin. Dan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama yaitu menjelaskan bentuk, makna dan fungsi dari isim mufrad, tasniyah dan jamak. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kalimat yang menunjukkan pada isim mufrad, tasniyah dan jamak. Yang ketiga, yaitu menganalisis kalimat yang menunjukkan pada isim mufrad, tasniyah dan jamak dalam teks yang tersedia. Isim ditinjau dari sisi hurufnya, yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah isim mufrad, yang kedua adalah al-musanna, dan yang ketiga itu adalah al-jam'u atau yang dikenal dengan jamak. Apa kira-kira isim? Silakan Nia untuk dibaca definisi dari isim. Isim adalah setiap kata yang menunjukkan nama orang, hewan, negara, benda, ataupun tumbuhan. Ya, baik, isim itu adalah setiap kata yang menunjukkan nama. Yang pertama bisa nama orang, yang kedua bisa nama hewan, yang ketiga bisa nama negara ataupun nama tumbuh-tumbuhan. Paham ya? Ya. Baik. Sekarang definisi dari mufrad. Coba silakan dibaca fit, apa definisi dari mufrad itu? Mufrad artinya satu. Jadi isim mufrad adalah kata yang menunjukkan arti seseorang atau benda. Contohnya? Talibun, satu siswa, masjidun, satu buah masjid, asadun, satu ekor singa. Ya, baik. Selanjutnya apa musanna? Apa tasniyah itu? Nah, silakan mufrad dibaca apa definisi dari isim tasniyah? Tasniyah artinya dua. Jadi isim tasniyah artinya kata yang menunjukkan dua orang atau benda. Ciri isim tasniyah berakhiran dengan alif dan nun dan iya dan nun. Contohnya tolibani atau tolibaini. Bagus. Baik. Selanjutnya yang ketiga definisi jamak. Silakan jamak untuk dibaca. Bagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi ada kelompok 1, ada kelompok 2, dan ada kelompok 3. Masing-masing kelompok yaitu terdiri dari 4 orang atau ada pula yang terdiri dari 5 orang. Baik, sekarang kami akan memberikan teks qiraah pada kalian dan nantinya kalian itu diskusikan dan dipresentasikan. Cuman untuk itu silakan teks ini dibaca. 6, silakan Saudari Izzat Afgarna untuk membacakan teks ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad wa Fauzanu huma talibani fi hadhihi al-madrasah. Huma yadhhabani ila al-madrasah. Wa lil madrasati marafiqun ammat. Saya akan memberikan LKPD pada kalian. Tugas kalian itu adalah dari teks ini oleh kalian dianalisa, diidentifikasi mana kalimat yang menunjukkan pada isim mufrad. Yang kedua, mana yang menunjukkan pada tasniyah dan mana pula yang menunjukkan pada jamak. Fahim? Fahimna. Baik. Ini RKP di kalian. Baik, sekarang silakan hasil diskusi kalian silakan dipresentasikan sesuai dengan LKPD yang telah kami berikan tadi. Disilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan. Yaitu Ahmad Masjidun Madrasatun, yang isim tasniyah Ahmadu wa Fauzan, Yadhabani Yadrusani. Jamak yaitu usulun al-jaraidu al-majalat. Baik, sofirku jami'an.
silakan tanggapi dari presentasi dari kelompok pertama. Disilakan untuk kelompok kedua ditanggapi. Kami dari kelompok 2 menanggapi dari presentasi kelompok 1, yaitu ada klasifikasi yang tidak sesuai pada contoh isim resminya, yaitu Ahmadun wa Fazlun. Hal itu bukan contoh dari isim resminya, akan tetapi contoh dari isim mufrad. Sedangkan yang benar yaitu Talibani. Baik, Sofiku jamian. Sekarang silakan kelompok 3 untuk menanggapi antara presentasi dari kelompok 1 ataupun kelompok 2. Disilakan ditanggapi. Kelompok 3. Kami sependapat dengan kelompok 2 bahwa lafaz Ahmadu wa Fauzanu tidak termasuk contoh dari isim resminya. Ya, baik, Sofiku jamian. Sekarang kalian untuk dikumpulkan semua. Yuk, kumpulkan semuanya. Baik, sekarang yaitu kami akan memberikan LKPD yang kedua. LKPD-nya ini dibaca, dipahami, kemudian kalian tentukan kalimat yang menunjukkan pada isim mufrad, tasniah dan jamak. Saya kasih waktu sekitar 10 menit. Sekarang diawali dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Disilahkan untuk kelompok 3. Yang tergolong isim mufrad tilmidun maktabun. Tergolong tasniah tabibani muhandisani. Jamak asadidun hindatun falam. Baik, Sofiku jamian. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Disilakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang tergolong dari isim mufrad, tilmidun, dan maktabun. Tergolong dari tasniah, tabibani, dan muhandisani. Tergolong dari jamak, asatidun. Silakan LKPD kalian dikumpulkan dari depan semuanya. Setelah kami berikan materi baru pada kalian, ternyata kalian alhamdulillah kesemuanya sudah paham kaitannya dengan isim mufrad, kaitannya dengan isim tasniah dan juga jamak. Berikut pula dengan definisi serta contoh-contohnya. Baik, sekarang kami minta pada kalian untuk menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Kepada kelompok 2 silakan kami minta untuk menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Silakan. Kesimpulannya, isim mufrad adalah kata yang menunjukkan arti satu orang atau benda. Isim tasniah adalah kata yang menunjukkan arti dua orang atau benda. Jamak adalah kata yang menunjukkan arti lebih dari dua orang atau benda atau banyak. Ya baik, Sofi Udemnya. Baik, kami minta pula untuk menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini, yaitu untuk kelompok 3. Disilahkan kelompok 3 untuk menyimpulkan. Dapat kami simpulkan isi ditinjau dari jumlah hurufnya, yaitu ada 3. Yang ke-1 isim mufrad, contohnya muslimun. Yang kedua tasniah, contohnya muslimani. Yang ketiga jamak, contohnya muslimatun. Kesimpulan dari kesemuanya bahwa isim mufrad itu artinya tunggal, tasniah itu artinya mempunyai makna 2, sedangkan jamak itu mempunyai arti lebih dari 2, yakni banyak. Oleh karena itu, pada kalian yaitu hendaknya senantiasa untuk membaca muthala'ah, kemudian kalian sering-sering diskusi. Karena dengan seperti itu kalian nanti akan mengantarkan kepada kalian untuk menjadi orang cerdas, untuk menjadi orang pandai, untuk menjadi orang pintar. Dengan demikian nantinya kalian akan menjadi orang hebat dan orang terkenal. Tepuk tangan semuanya. Minggu depan kami sampaikan bahwa insya Allah akan menjelaskan tentang maharah kitabah, yaitu urgensi tentang bagaimana cara kita menulis yang benar. Sehingga oleh karena itu silakan kalian nanti banyak-banyaklah menulis, karena insya Allah materi kita tentang maharah kitabah. Untuk topiknya kami akan share melalui grup WhatsApp kalian ya.
Azanallahu wa iyyakum wallahu al-musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.